Allah Ta'ala fil Qur'an al-Aziz Rafa'allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wa qala Allahu Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah salat maghrib jamaah pengajian rutin Masjid Puncak Al-Iman yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salam dan salam semoga tetap selalu kita bawakan, semoga tetap selalu kita istiqomahkan untuk baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi kita sebentar lagi akan menyongsong bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus kita selalu gambarkan cinta kepada beliau dengan sama-sama berucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu semua, jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengingat-ingat kembali bagaimana pembelajaran kita waktu kita kecil dulu, dan sebenarnya tidak ada yang baru. Ini hanya pengulangan juga penguatan dari Pak Heru pribadi, dan semoga menjadi asbab jalan kita untuk terus menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka selanjutnya ibu-ibu semuanya, kemarin kita sampai doa apa ya? Surah doa salat ya? Iftitah. Belum sampai iftitah. Oh, sudah sampai Al-Fatihah ya, mulainya. Sudah berapa? Baik. Melanjutkan pengajian kita dalam kitab Mabadi'ul Fiqhiyah. Apa itu? Kemarin sudah selesai surah Al-Fatihah. Maka taqulu fil ruku'i, apa yang kamu baca ketika kalian rukuk? Jawabnya, aku subhana rabbiyal azimi thalathan thumma i'tidal. Aku mengucapkan doa subhanallah subhana rabbiyal azimi 3 kali. Jadi doanya rukuk adalah subhana rabbiyal azim, yang artinya adalah subhana maha suci, Rabbi Tuhanku, al-azimi yang maha agung. Sebanyak berapa? Sebanyak 3 kali. Kemudian maka taqulu fil i'tidali, apa yang kamu baca ketika i'tidal? Jawabnya, aku sami'allahu liman hamdah rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'ul ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du tsumma sujud. Maka aku akan mengucapkan sami'allahu liman hamdah rabbana lakal hamdu mil'as samawati wal ardi
ibu semuanya jamaah sholat maghrib yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya, ucapan sami Allahu liman hamidah itu kapan ucapannya? Kalau kita sholat jamaah atau kalau kita sholat sendirian, kan dulunya sholat jamaah dan sholat sendirian. Sholat jamaah dan sholat munfarid itu sendirian. Apa itu ibu? Sama Allah liman hamidah. Biasanya ibu sholat merhatikan enggak sama Allah liman hamidah ini dibaca pas kapan? Apa ibu? Sama Allah liman hamidah dibaca pas kapan? Ya habis rukuk. Kitanya baca enggak? Atau hanya imam saja? Atau ketika sholat sendirian saja? Atau malah sholat sendirian itu enggak dibaca sama Allah liman hamidah? Dibaca ketika berjamaah maupun sendiri. Gitu. Oke. Ada yang ketika dibaca berjamaah, ada yang membacanya ketika berjamaah dan sendiri. Berulang selama ini gimana caranya, kaifiahnya gimana? Kalau pas kita jamaah gimana? Baca juga nggak kita? Apa? Dalam hati. Dalam hati. Oke, berulang dalam hati tidak diucapkan. Sama lagi Bude, bagaimana Bude? Dua-duanya. Kadang dalam hati, kadang dilafazkan. Oke. Berarti ilmu baru buat kita. Ucapan saya Allahu liman hamidah ketika berjamaah itu tidak diucapkan dalam sholat untuk yang mengucapkan hanya kita langsung menyambut dengan kita langsung menyambut dengan Rabbana lakal hamdu. Makanya biasanya kalau dibuka, kalau ibu pernah lihat oleh saya dibuka Sami'allahu liman hamidah, ada muadzinnya di belakang imam pas itu mengucapkan Rabbana lakal, enggak diucapkan Sami'allahu liman hamidah. Tapi yang lainnya ketika ada Allahu Akbar ikut muadzin itu Allahu Akbar. Coba nanti dilihat ya. Nah, nanti kita mulai amalkan ketika sami Allahu liman hamidah itu yang baca imam. Apa artinya sami Allahu liman hamidah? Kita artikan bersama-sama. Sami'a mendengar, Allahu Allah, liman bagi orang yang hamidahu memujinya. Sami'allahu liman hamidah, Allah Maha mendengar bagi orang-orang yang memujinya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha mendengar bagi orang-orang yang memujinya. Maka apa doa kita? Rabbana lakal hamdu, wahai Tuhan kami, hanya bagimu segala puji. Mil as-samawati, pujiannya itu bentuknya sepenuh langit, wa mil al-ardi, dan sepenuh bumi. Jadi sepenuh langit maupun sepenuh bumi. Apakah cukup pujiannya sampai situ? Lanjut, wa mil ama, dan sepenuh apa-apa yang syikta engkau kehendaki. Jadi ini pujiannya sudah tidak berbentuk, sudah pujiannya sudah tidak terhitung lagi. Amilama syikta min syai'in, dari sesuatu
lagi di bawahnya. Gak ada pujian lagi, karena pujian itu sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh apa-apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Pak Heru, apakah boleh dibuat untuk pembukaan doa? Sangat boleh sekali, sangat boleh sekali. Rabbana lakal hamdu minas samawati wa minal ardi wa minal masyriqi wa minal maghrib. Ini bahasanya bahasa yang boleh untuk dibuat doa untuk di luar sholat, boleh. Berkaitan dengan doa ini ibu semuanya, banyak kita kaum muslimin dan muslimat itu jarang menyadari, apalagi kita orang-orang yang di kota. Kita ini sebenarnya irisan antara kota dan desa. Jadi mau dibilang desa kita masuk, mau dibilang kota kita ya kota kan, itu cuma malam biasanya atau sore menjelang malam. Nah, kadang-kadang kita ini meremehkan apa itu doa. Jadi hanya usahanya yang diandalkan. Ya, coba nanti ibu semuanya dipraktekkan. Apa baru prakteknya? Ya, apa doanya yang ibu yakini? Ada yang sedikit tapi cepat dilakukan, misalnya baca Al-Fatihah 41 kali di setiap habis sholat. Misalnya ada yang sekali duduk itu capek banget. Ada gimana 41 kali baca surah Yasin. 41 kali baca surah Yasin. Pak Heru apakah pernah melakukan itu? Sering. Termasuk apa-apa yang jadi Pak Heru kalau untuk yang seperti ini sering, alhamdulillah. Sering melakukan dan mempraktekkan, dan itu alhamdulillah kejadian. Misal apa Heru, saya nggak percaya karena sama amalan-amalan yang seperti itu, pakai yang apa yang diajarkan oleh Rasul. Misal doa apa, Pak Heru mau bebas dari hutang. Oke, bebas dari hutang berarti doanya apa? Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika minal ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itu kalau ada utang. Makanya ada hutang-hutangnya di bank, baca doa ini. Nanti searching di Google. Mungkin nanti ada pengukuran tanah misalnya 9 juta nggak bisa dinego Pak Heru. Dicicil 2 kali misalnya. Kebanyakan sementara gaji ini sudah terbagi-bagi. Baru ini belakangan munculnya. Boleh dipakai. Terserah ibu-ibu mau pakai Al-Fatihah kah, bapak-bapak yang kerja, ibu-ibu yang doa. Iya kan? Bapak-bapak yang kerja, ibu-ibu yang doa. Jalur buminya bapak-bapak, jalur langitnya ibu-ibu. Tapi ibu-ibu di sini ada yang kerja? Enggak ada semua ya? Di rumah semua ya? Malah kesempatan kerja. Ada yang kerja tapi paruh waktu, setengah hari pulang. Kerja paruh waktu. Atau bisa dipanggil sewaktu-waktu. Ya. Atau freelance, kebanyakan free-nya daripada lens-nya. Begitu ibu-ibu. Atau ada yang sudah memulai doa nih. Doa-doa sederhana, siapa yang sudah memulai? Doa-doa sederhana? Belum ada. Masih mengandalkan bapaknya kerja. Atau masih mengandalkan doa, ya Pak hati-hati Pak, mudah-mudahan rezekinya lancar, berkah, manfaat. Hanya itu. Di rumah kosongan. Ya itu coba nanti dicoba Bu, dicoba. Terserah ibu-ibu mau pakai apa nih? Mau pakai apa? Kalau yang baca Yasin 41 kali silahkan, baca surah Al-Fatihah. Kalau keluhnya kalau mau cepat terkabul 1 kali duduk 41 kali. Pak Heru pernah itu 41 kali 3,5 jam atau 4 jam. Jadi gimana cara Pak Heru? Pak Heru mulai dari habis subuh, nanti selesai menjelang zuhur. 1 kali aja sudah tuh. Dan itu alhamdulillah 1 bulan kemudian Pak Heru matikan.